Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Selamat pagi, apa kabar saudara? Semoga pagi ini kondisinya sehat dan juga bahagia karena kita di sini sedang berbahagia, Jati. Bahagia sekali karena liputan nama CTV sedang berulang tahun yang ke 26 tahun. 26 tahun. Usia yang tidak lagi muda, usia yang sangat matang kalau ibarat kata orang, ini dalam kondisi yang sedang siap-siapnya gitu ya. Betul sekali. Ini kalau bisa dikategorikan liputan 6 ini udah masuk generasi milenial. Milenial, karena umurnya 26 tahun. Betul sekali. Dan tentunya di hari ulang tahun ini tidak lupa kami juga akan memberikan tayangan-tayangan spesial. Tidak hanya aktual, tajam terpercaya informasi yang kami berikan, tapi ada juga tamu spesial di hari ini. Betul sekali. Siapakah dia, Jati? Nanti kita akan kasih tahu selengkapnya ya. Betul sekali, akan ada presenter-presenter baru yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi di segmen ini terlebih dahulu saya Jadi Darwa dan juga Aziza Hanum yang akan bersama Anda. Baik, langsung kita jalan saja informasi utama kami. Aksi koboi personel Polrestabes Surabaya yang melepaskan tembakan ke udara saat cekcok dengan tetangga viral di media sosial. Setelah 3 pekan, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan membuka kembali keran ekspor minyak goreng. Selamat petang saudara dan selamat berjumpa dalam siaran perdana Liputan 6 Petang. Hari ini Liputan 6 SCTV berulang tahun ke-26. Selama lebih dari seperempat abad, Liputan 6 SCTV terus bertransformasi. Informasi pertama kami, saudara, unit Jatan Ras Polrestabes Makassar menangkap belasan anggota geng motor yang kerap berulah di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Ya, dari belasan pemuda tersebut, 2 diantaranya diketahui terlibat dalam kasus penembakan panah busur terhadap seorang pria di jalanan. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar langsung mengepung dan mengejar sejumlah pemuda yang diduga sebagai anggota geng motor di sekitar kawasan Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dini hari tadi. Dalam penangkapan ini, polisi sempat terlibat keributan dengan anggota keluarga sejumlah pemuda yang akan ditangkap. Namun polisi tetap bertindak tegas dan menangkap para pemuda tersebut. Sejumlah pemuda yang sempat melarikan diri juga akhirnya tertangkap polisi. Total sebanyak 11 pemuda ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 11 pemuda yang diperiksa, 2 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penembakan busur panah kepada seorang pria hingga melukai pipinya. Kami melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan mengarah ke salah satu geng motor Makassar, dan kami langsung melakukan penangkapan setelah kami mendapatkan informasi bahwa geng motor tersebut sedang berkumpul di Jalan Dengkule di Kota Makassar. Untuk yang diamankan berapa? Untuk penangkapan saat itu kami mengamankan 11 orang, di mana 11 orang tersebut setelah kami melakukan interogasi hanya 2 yang ikut serta dalam melakukan penyerangan di TKP.
Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pemuda yang diduga terlibat kasus penembakan panah busur akan diperiksa lebih lanjut. Sedangkan untuk 9 pemuda lainnya akan diberikan pembinaan dan dipanggil orang tuanya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, informasi selanjutnya, saudara, diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah ludes terbakar di Medan, Sumatera Utara dini hari tadi. Penghuni rumah yang panik langsung turun dari lantai 2 rumah dan terluka bakar. Api dengan cepat melahap sebuah rumah di Jalan Garuda, Medan, Sumatera Utara dini hari tadi. Diduga rumah berlantai 2 ini terbakar akibat korsleting di bagian meteran listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh isi rumah. Penghuni rumah yang panik langsung turun dari lantai 2 rumah dan sempat terkena api di bagian leher. Bapak sendirian saya turun. Untung saya cepat naik turun dari atas. Waktu lambat. Oh, Bang sempat keluar tadi ya? Nah, tempat keluar tengok tidak ada api ya. Petugas pemadam kebakaran Medan sempat kesulitan masuk ke dalam rumah karena pintu berlapis dan terkunci, sehingga mereka terpaksa menjebol pintu dengan kapak. Kita dobrak naik ke atas, buka pintu jendela gerjak besi. Setelah kita naik jendela gerjak besi, balik lagi di balik jendela itu ada lagi pintu besi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami luka bakar ringan dan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Banjir bandang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis petang. Ya, akibat banjir akses jalan kabupaten sepanjang 500 meter tertutup material tanah dan batu. Banjir bandang melanda Pedukuhan Pelampang 2, Kelurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis petang. Air sungai yang meluap membawa material tanah dan batu sehingga akses jalan kabupaten sepanjang 500 meter tidak bisa dilalui. Banjir bandang juga menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup ruas jalan akses warga Pelampang menuju kantor desa Kalirejo. Sejumlah warga juga memilih mengungsi hingga keadaan lebih aman. Kalau sementara nggak ditinggali rumahnya? Enggak, saya tadi mengungsi jam 5 lagi. Kenapa mengungsi? Banjir sudah saking besarnya. Takut trauma yang dulu. Jadi masih khawatir? Masih khawatir. Tadi sampai TKP sini menutup akses jalan sampai ke rumah-rumah warga. Ini akses jalan dari mana mau kemana ini? Dari Pelampang Sangon menuju Balidisa Kalirejo. Terus untuk dampak yang ditimbulkan untuk sampai saat ini? Untuk sementara saat ini jalan terputus total, terputus tanah longsor dan berbatuan. Untuk yang mengungsi, untuk dampak yang mengungsi 4 kakak. Intensitas hujan tinggi selama 3 jam lebih diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Hingga Kamis malam, petugas masih berjaga-jaga di posko darurat di salah satu rumah warga guna mengantisipasi banjir bandang susulan. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu ada ratusan rumah di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara yang terendam banjir rob Jumat dini hari. Air laut ini kembali merendam ratusan rumah di permukiman padat penduduk di Kampung Eceng dan Kampung Empang, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara dengan ketinggian hingga sebetis orang dewasa. Luapan banjir rob sudah terjadi selama 4 hari terakhir. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan terpaksa bertahan di rumah menunggu air surut. Ya, saudara, sementara itu ombak besar yang menerjang pesisir Probolinggo, Jawa Timur merusak sejumlah fasilitas umum di pelabuhan. Tingginya gelombang ini bahkan nyaris menenggelamkan sebuah perahu nelayan yang nekat melaut. Gelombang laut menghantam ruas jalan pelabuhan perikanan Mayangan Probolinggo Kamis sore. Kerasnya ombak membuat tumpukan batu pada tanggul penahan di tepi jalan terkikis. Akibatnya, ruas jalan dipenuhi bebatuan dan tumpukan sampah yang ikut terbawa air. Menurut warga, ombak besar dan banjirop ini cukup mengganggu aktivitas, terutama para nelayan dan para pekerja di pelabuhan. Baru sekarang. Baru sekarang? Ini terbesarkah atau bagaimana? Terbesar sekarang. Banjirop ini ya Pak? Banjir. Ya? Banjirop ya? Ini sampai airnya masuk ke dalam ya Pak ya? Ya ini.
gimana ini? Biasanya tidak sampai naik ke jalan. Biasanya sampai di batu aja. Ombak besar yang terus terjadi membuat sebuah kapal nelayan terombang-ambing. Beruntung kapal nelayan diduga berasal dari Pulau Gili ini tidak tenggelam. Meski selama beberapa hari Laut Jawa Tengah dilanda cuaca buruk dan ombak besar, namun belum ada larangan melaut dari instansi terkait. Nelayan hanya diimbau agar sementara waktu berhenti melaut. Terkait banjirop dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20, agar supaya bisa menjaga kondisi daerahnya masing-masing, dan jika terjadi banjirop segera melaporkan kepada instansi terkait di daerah tersebut. Banjir laut pasang juga merendam puluhan rumah di sejumlah desa di sekitar pantai utara Probolinggo. Cuaca buruk dan ombak besar diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Tidak hanya di Probolinggo, cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa ini berimbas hingga ke pesisir pantai Pasuruan, Jawa Timur. Ya, rumah dan musola roboh, perahu nelayan tenggelam hingga tidak dapat melaut selama 3 hari terakhir. Sejumlah rumah roboh, bahkan sebuah musola di pesisir pantai Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, ikut roboh dihantam ombak setinggi 4 meter Kamis sore. Di tangkis itu rusak semua, termasuk musola itu roboh separuh, mungkin yang kena di situ ya banyak tangkis laut itu yang rusak milik warga itu. Ada beberapa perahu yang tenggelam, ada beberapa rumah yang kena imbasnya itu. Ketinggian ombaknya tadi sekitar 2 sampai 3 meter begitu. Selain bangunan dan musola yang ambruk, perahu nelayan juga dikabarkan tenggelam terbawa ombak. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan 3 hari terakhir terpaksa berhenti melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa. Kerusakan terparah akibat ombak besar ini terjadi di 2 dusun, yakni Dusun Pasir Panjang dan Dusun Nager. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Aksi koboi personel Polrestabes Surabaya yang melepaskan tembakan ke udara saat cekcok dengan tetangga viral di media sosial. Kami hadirkan informasinya usai Komandan Azan Subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan liputan pagi. Aksi koboi personel Polrestabes Surabaya yang melepaskan tembakan ke udara saat cekcok dengan tetangga viral di media sosial. Ya, anggota Polsek Rungkut berpangkat brigadir yang terancam sanksi disiplin tersebut kini harus menjalani pemeriksaan propam. Cekcok oknum anggota polisi Polrestabes Surabaya berpangkat brigadir dengan tetangganya berakhir setelah ia melepaskan tembakan ke udara. Polisi berinisial ACA itu pun melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit meski diiringi teriak kekesalan tetangganya. Kejadian berawal saat personil Polsek Rungkut itu harus membawa istrinya yang hamil tua ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Ketika melajukan kendaraannya di permukiman, seorang tetangga menegurnya karena dianggap terlalu kencang. Cekcok pun terjadi hingga spontan ia melepaskan tembakan ke udara. Polrestabes Surabaya bertindak seiring viralnya rekaman video itu di sosial media. Brigadir ACA yang bertindak ala koboi harus menjalani pemeriksaan internal institusinya. Yang bersangkutan sudah kita amankan, kemudian sudah kita periksa secara internal, propam kita sudah proses, kemudian sanksinya sudah kita amankan, kemudian terhadap yang bersangkutan akan kita kenai sanksi disiplin yang tegas, artinya tidak ada toleransi. Kami juga tidak main-main, artinya serius bahwa perilaku yang seperti itu tidak patut untuk dilakukan. Selain mengamankan Brigadir ACA, senjata api yang digenggamnya juga disita Propam Polrestabes Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Niat seorang warga melerai cekcok antara anggota polisi yang bertugas di Polda Jawa Tengah dengan sepupunya justru menjadi korban penembakan. Meski diakui tanpa kesengajaan, kasus di Kota Semarang ini tetap menyeret pelaku untuk berurusan dengan Propam Polda. Sobirin warga Tambak Rejo, Semarang Utara masih dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung usai tertembak lutut hingga menembus tulang seperti tampak dalam hasil ronsen. Insiden berawal saat Sobirin melerai tetangganya Bribtu SY, anggota unit narkoba Polda Jawa Tengah yang tengah cekcok dengan sepupunya. Sobirin yang berniat baik justru secara tak sengaja tertembak senjata jenis airgun yang digenggam Bribtu SY. Kejadian ini langsung ditangani bidang Propam Polda Jawa Tengah yang telah menahan pelaku. Bribtu SY itu tanpa sengaja meletuskan senjata, kemudian kena kaki dari saudara S. Saat ini saudara S sudah dibawa ke rumah sakit dan kondisinya bagus, stabil, dan yang bersangkutan, Bribtu SY, itu saat ini diperiksa oleh Propam Polda Jateng. Pihak Propam Polda juga tengah mengusut asal-usul airgun di tangan polisi berpangkat Bribtu itu, sekaligus mencari tahu legalitas senjata tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan maut yang melibatkan truk trailer pengangkut peti kemas dan sepeda motor menewaskan pengendara di Plumpang, Semper, Jakarta Utara. Sementara di Jalan Gunung Sahari, Pademangan Barat, akibat sopir mengantuk, sebuah mobil box tersangkut di beton pembatas jalan. Video amatir warga merekam detik-detik sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan truk trailer pengangkut peti kemas dengan sebuah sepeda motor yang ditumpangi dua orang di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara pada Kamis siang. Sejumlah pengendara lain dan warga berupaya mengevakuasi salah satu korban yang masih berada di tengah jalan. Sementara pengendara tewas seketika di lokasi. Pengendara yang tutup usia diketahui seorang wanita berusia 51 tahun yang sedang membonceng keponakannya yang berusia 12 tahun. Mereka adalah warga Rawabadak Selatan. Sopir trailer langsung diamankan polisi dan kasusnya kini ditangani kantor Satlantas wilayah Jakarta Utara. Dua orang Pak, itu Pak. Laki-laki sama perempuan, dua-duanya terjatuh, yang bawa motor jatuh, cuman arahnya ke mana selatan, kalau ibunya kepalanya arah ke utara, jadi pas mobil kontainer dari arah barat ke timur, jadi dia kena ini kontainer itu, yang 20 feet itu. Sementara di Jalan Gunung Sahari, Pademangan Barat, Jakarta Utara, diduga akibat sopirnya mengantuk, sebuah mobil box yang melaju dari arah Senen menuju kawasan Ancol tersangkut di beton pembatas jalan. Proses evakuasi akhirnya dilakukan secara manual oleh seorang anggota kepolisian dan 8 petugas PPSU yang sedang bekerja di sekitar lokasi. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah karam selama 3 hari di perairan Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, kapal KM Sirimau akhirnya berhasil dievakuasi. Evakuasi dilakukan tim SAR gabungan dengan menariknya menggunakan kapal ganda Nusantara. Yakin Tuhan, hamba mau berharap Tuhan, posisinya menang. Para penumpang bersorak gembira saat KM Sirimau pelan-pelan berhasil ditarik. Wajar mereka senang, karena upaya evakuasi oleh tim SAR gabungan sudah dilakukan selama 3 hari. Kapal KM Sirimau yang mengangkut 784 penumpang dan 55 orang anak buah kapal berhasil keluar dari tempat karam setelah melakukan olah gerak di saat laut dalam kondisi pasang dengan ditarik KM Ganda Nusantara 14. Usai dievakuasi, tim SAR gabungan mengawal perjalanan KM Sirimau ke Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata. Akhirnya pukul 12.00 KM Sirimau berhasil kita tarik. Ditarik oleh KM Ganda Nusantara 14. Semua tim SAR gabungan, semua penumpang dan kita merasa gembira, merasa senang dan bahagia bisa lepas dari kandas KM Sirimau tersebut. Sesampai di Pelabuhan Lewoleba, petugas akan memeriksa seluruh badan KM Sirimau serta mengisi logistik bagi para penumpang dan awak kapal sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Jonda Gomez melaporkan dari Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Eksekusi lahan usaha di Tanggamus, Lampung diwarnai kericuhan. Ya, 3 orang yang dianggap melakukan provokasi diamankan petugas. Kericuhan antara petugas dengan warga ini mewarnai jalannya eksekusi lahan sengketa dan pembongkaran bangunan usaha rumah makan di Jalan Lintas Barat Sedayu, Tanggamus, Lampung. Sekitar 280 orang personel keamanan diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan ini. 3 orang yang dianggap sebagai provokator dan memperkeruh suasana pun diamankan petugas. Tadi ada beberapa sedikit insiden namun bisa kita amankan. Yang kita himbau adalah kepentingan masyarakat harus kita jaga. Karena lokasi eksekusi ini tepat berada di pinggir jalan jalur lintas barat yang mana menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Kericuhan pengosongan lahan ini bermula saat pemilik usaha rumah makan di lahan ini menolak pindah, meskipun telah kalah dalam sengketa tanah di pengadilan dengan pemilik lahan. Setelah musyawarah antar kedua pihak, akhirnya kesepakatan tercapai. Bangunan pun dibongkar dengan menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Sopir cadangan bus PO Ardiansyah Adi Firmansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan di ruas tol Surabaya Mojokerto kilometer 712 yang menyebabkan 15 orang tewas. Sementara korban terakhir bernama Najwa yang meninggal dunia kemarin pagi langsung dimakamkan. Ditlantas Polda Jatim Kamis kemarin menetapkan sopir cadangan yang mengendarai bus PO Ardiansyah sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga mengumumkan hasil uji laboratorium jika tersangka Adi positif menggunakan narkoba. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan adanya unsur kesengajaan dari Adi Firmansyah yang menggunakan narkoba sebelum kecelakaan terjadi. Adi dijerat dengan pasal tentang lalu lintas dengan ancaman 5 tahun penjara. Hari ini tadi dari hasil gelar sudah ditingkatkan statusnya dari saksi sudah menjadi tersangka. Pengendara tersebut diduga mengkonsumsi narkoba. Nah, ini jenisnya masih didalami. Kalau hasil labnya dinyatakan positif ya, positif metadon. Nah. Sementara korban kecelakaan bus Najwa berusia 13 tahun warga Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, Kamis pagi meninggal dunia setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Gatol, Mojokerto. Jenazah kemudian dimakamkan di Makam Islam Benowo. Najwa menjadi korban ke-15 yang meninggal dunia. Sebelumnya, ibu kandung Najwa juga menjadi korban dalam kecelakaan ini dan sudah dimakamkan pada Senin kemarin. Rahmat Hidayat dan Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang pelajar SMA tewas seketika usai diserang sekelompok pelajar lainnya di Jalan Industri Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis sore. Iya, korban tewas dengan luka parah akibat sabetan senjata tajam. Jasad Ariel Gilang Rahmadan, pelajar SMA yang baru berusia 17 tahun, tewas dievakuasi sejumlah pengendara ke rumah sakit Kamis malam. Sebelumnya korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas Taman Jalan Industri Raya Kemayoran, Jakarta Pusat dengan sejumlah luka di tubuhnya akibat sabetan senjata tajam. Korban tewas setelah diserang segerombolan pelajar lain saat tengah berboncengan sepeda motor dengan rekannya Kamis sore. Korban sempat berhasil kabur menyelamatkan diri, namun sayang korban terjatuh dan langsung menjadi bulan-bulanan para pelaku. Ya, ada tuh anak kita, 3 orang. Tiga motornya, terus yang luka itu kayaknya caranya di belakang, udah gitu jatuh, udah gitu doang. Tapi rombongan anak-anak sekolah atau gimana, Mbak? Kayaknya sih iya, rombongan anak sekolah. Tapi nggak banyak sih, paling ada 4 motor itu. Tadi tawurannya di sini atau di mana? Enggak, bukan di sini, jauh. Cuma pas mau pulang doang. Jenazah korban kini berada di kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat setelah sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Husada. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. 26 tahun sudah perjalanan liputan SCTV menyajikan informasi yang aktual, tajam, terpercaya bagi pemirsa. Selama itu, liputan SCTV hadir menyajikan informasi dari berbagai momen penting di tanah air dengan beragam teknologi terbaru. 20 Mei 1996, jam 6 petang. Liputan 6 petang pertama kali mengudara.
Selamat petang saudara dan selamat berjumpa dalam siaran perdana Liputan 6 Petang. Pada program ini kami akan menyajikan serangkaian informasi aktual, tajam dan tentu terpercaya. Siaran perdana Liputan 6 Petang mengawali jejak langkah Liputan 6 mengawal berbagai peristiwa penting di tanah air. Sejak itu, berbagai program berita harian dan program khusus hadir di layar SCTV. Sama saya Gita Wirjawan dan saya Jokowi Joko Widodo. Jangan kaget, benar kok Anda sedang menyaksikan Liputan 6 Petang. Silahkan Pak Gita dengan berita pertama. Berawal dari sebuah ruko di kawasan Blok M, kini Liputan 6 disiarkan dari SCTV Tower, Jakarta. 26 tahun, Liputan 6 bertransformasi. Dari masa ke masa, berbagai perlengkapan menjadi bekal tim peliputan dalam menjalankan tugasnya. Liputan 6 menyajikan berita tidak hanya dari studio dan dari lapangan. Di masa pandemi, Liputan 6 juga siaran dari rumah dan siaran dengan teknologi hologram. Terima kasih Reza. Selamat siang saudara, senang sekali bisa kembali di Liputan 6 siang. Kini tak hanya siaran di televisi. Di era digital, Liputan 6 hadir dalam berbagai platform media sosial dan siap menyajikan berita teraktual. Di 26 tahun usianya, Liputan 6 akan terus menjadi yang terdepan menyajikan informasi aktual, tajam, terpercaya untuk Anda. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Liputan 6 SCTV. Tetaplah konsisten menginformasikan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya, dan senantiasa membawa dampak positif serta manfaat bagi negeri. Hadiah pantun dari saya, ikan hiu nongkrong di kafe, we love you SCTV. Hatur nuhun. Ya, saudara, di hari ulang tahun Liputan 6 kali ini kami hadirkan presenter spesial yang akan membacakan sejumlah berita. Siapa dia? Nah, ini dia tuh. Kami juga akan membahas soal isu mulai dari soal harga minyak goreng, Piala Dunia hingga pemilu presiden bersamanya. Sesaat lagi ya di Liputan 6. Ini rahasia juara Kiano. Frisian Flag Prima Grow. Kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DH. Pak, nyangkut. Wah, panjang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Kamu tersesat ya? Kasihan. Kucingnya perlu rumah baru. Kudukung akal kreatifnya. Bebelak baru. Grow Great Plus. Nutrisi optimal dengan AAA. Fosgos dan nutrisi lainnya dukung pencernaan yang baik, akal kreatif, dan hati yang besar. Kita buatin rumahnya yuk. Ayo. Ini buat tiangnya. Ini atasnya. Disatuin. Jadi rumahnya. Bebelak Grow Great Plus. Grow them great. Nyatanya, menghindari sentuhan langsung malah mentransfer virus ke pakaian. Jangan sampai menyebar di rumah. Segera cuci pakaian dari luar agar terbebas dari virus. Pastikan pakaian keluarga terlindung dengan deterjen berdisinfektan. Dipersembahkan oleh ID, didukung Soklin Antisep. Wingscare. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power, bunuh 99,99% coronavirus dan bakteri. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Ini rahasia juara Kiano. Frisian Flag Prima Grow. Kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DH. Pak, nyangkut. Panjang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Will Italian Cappuccino, please. Wah, baru Golda Cafe Italian Cappuccino pertama di Indonesia dengan Gold Italian Roast Technique di roasting lebih lama yang hasilkan Italian Cappuccino yang lebih strong. Perfect blend. Perfecto. Si. Cobain sekarang baru Golda Cafe Italian Cappuccino dari Wings Food.
pemilihan Putri Indonesia yang ke-25 kembali digelar. Yayasan Putri Indonesia bekerjasama dengan PT Mustika Ratu Tbk berkomitmen untuk mempersiapkan para calon putri yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara untuk menampilkan potensi terbaik mereka di malam puncak Grand Final pemilihan Putri Indonesia pada tanggal 27 Mei 2022. PT Mustika Ratu Tbk berkomitmen untuk membina remaja putri Indonesia yang berprestasi agar dapat mengembangkan potensinya menjadi generasi penerus bangsa yang berperan aktif untuk memajukan produk asli buatan Indonesia. Salah satu bentuk dukungan Mustika Ratu untuk para calon putri Indonesia adalah dengan mempersembahkan produk Beauty Queen Series dan Bekong Series untuk perawatan para putri. Semuanya harus enjoy your moment, karena ini adalah sekali seumur hidup dan gak akan bisa kalian ulangin, dan syukuri apapun itu hasilnya. Ini rahasia juara Kiano. Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, cangkut. Wah, panjang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Jadi wanita karir sibuk seharian. Baju aku belum disetrika. Mau cepet beres. Rapika baru. Pelicin pakaian 1 detik langsung licin. Rapi seketika. Wangi hingga 21 hari. Rapika baru seperti laundry profesional. 1 detik beres. Wings Care. Kamu tersesat ya? Kasian. Kucingnya perlu rumah baru. Kudukung akal kreatifnya. Bebelak baru. Grow Great Plus, nutrisi optimal dengan AAA, fosgos dan nutrisi lainnya, dukung pencernaan yang baik, akal kreatif dan hati yang besar. Kita buatin rumahnya yuk. Ayo. Ini buat tiangnya, ini atasnya, disatuin jadi rumahnya. Bebelak Grow Great Plus, grow them great. Wah, ale-ale, segernya buah asli ada di ale-ale. Ale-ale, kini makin berwarna, makin banyak rasa. Unbeatable. Wah, ale-ale, semua rasa ada. Seger buahnya bikin kamu makin terinspirasi. Makin tak terkalahkan. Ale-ale, rasa buahnya juara. Aku jadi siap beraksi. Semua rasa aku suka. Cobain nih, ale-ale, makin segar, makin tak terkalahkan. Dari Wings Food. Ini rahasia juara Kiano. Frisian Flag Prima Grow, kombinasi Prima, AAE, dan 4 kali DHA. Pak, cangkut. Wah, panjang banget akal kreatifnya. Pinter, Kak. Frisian Flag Prima Grow. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 tahun untuk Liputan 6. Tetap menginspirasi dan memberikan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Jalan-jalan ke Magelang. Jangan lupa membeli jagung. Liputan 6 semakin gemilang. Ayo dong, parekrafnya terus didukung. Terima kasih. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di hari ulang tahun ke-26 Liputan 6 SCTV, saya, Jati, dan juga Hanum ini tidak hanya bersiaran berdua saja di Liputan 6 pagi, tapi kita kedatangan tamu spesial, yakni Capres. Wow. Capres calon presenter atau calon presiden? Iya. Pak Erick Thohir, selamat pagi, Pak. Presenter. Oh, confirm calon presenter, Pak. Iya. Confirm ya? Ada lowongan ya? Ada. Itu tempat duduk saya biasanya sih. Iya. Sudah ditempati Pak Erick. Jati, sorry banget sudah digantiin hari ini sama Pak Erick. Saya ikhlaskan untuk pagi ini untuk Pak Erick. Silakan Pak Erick. Oke, tapi Jati, sebelum lanjut, kita akan nanti ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Pak Erick, dan katanya capresnya Liputan 6 nih mau ikutan baca berita juga di sini sama kita, ya kan? Tapi sebelum kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, saya punya pantun buat Pak Erick. Pakai jarik ke Taman Mini. Cakep gitu dong, Pak. Cakep. Ada Pak Erick di sini. Yeah. Ih, Bapak biasanya Bapak pantun-pantun dulu di Instagram kan? Makanya kita kasih pantun juga. Oke lah, kalau begitu kita akan jelang segmen selanjutnya untuk tahu lebih banyak calon presenter di sebelah saya ini akan se-capable apa menjadi the next presenternya Liputan. Bukan begitu, Pak Erick? Nah, udah saya sebut-sebutkan barusan se-capable apa sih capres kita yang satu ini alias calon presenter kita Pak Erick Thohir. Langsung saja saya persilakan Pak Erick untuk membacakan berita utama kita pada hari ini. Silakan Pak Erick. Pemerintah sudah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sejak akhir bulan April. Namun,
pantauan di lapangan harga minyak goreng masih belum stabil. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, kini menyebar minyak goreng curah ke ribuan lokasi di seluruh Indonesia. Sejak pemerintah melarang ekspor minyak goreng akhir April lalu, minyak goreng kini mudah didapatkan. Namun pantauan di lapangan harganya belum stabil. Di pasar tradisional Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat, minyak goreng kemasan 1 liter dijual Rp27.000 dan kemasan 2 liter Rp50 hingga Rp55.000 tergantung merek. Demikian pula harga minyak goreng curah, pedagang masih menjualnya di atas harga yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Jualnya per kilo? Per kilo 18.000. Masih sama sebelumnya. Masih. Itu udah subsidi pemerintah. Untuk menambah ketersediaan minyak goreng curah, pemerintah meluncurkan program Migo Rakyat seharga Rp14.000 per liter yang akan dijual di ribuan titik di seluruh Indonesia. Setiap pembeli harus menunjukkan KTP. Seperti di Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah, Utara Nusa Tenggara Timur, warga mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah. Ada murah begini ya, sangat terbantu. Harapan kakak punya berapa? Ke depan semoga harga minyak ini istilahnya kembali seperti dulu lah, netral. Kalau begini kami susah. Setelah sekitar 3 pekan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor minyak goreng. Kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Saat ini pasokan minyak goreng sudah melimpah. Bila sebelumnya hanya 64,5 ribu ton per bulan, kini naik menjadi 211.000 ton per bulan. Harga minyak goreng juga sudah turun dari sebelumnya sempat tembus 19.800 per liter, dapat diturunkan menjadi 17.200 hingga 17.600 rupiah. Presiden juga mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.